Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan perbukitan, hiduplah seorang pemuda bernama Iksan. Kehidupan Iksan dan keluarganya serba kekurangan. Namun ia dikenal sebagai sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Suatu hari, kabar baik datang. Sebuah pabrik jamu milik seorang pengusaha bernama Pak Jabar membuka lowongan pekerjaan. Pak Jabar adalah sosok yang disegani di desa tersebut. Pabrik jamunya berkembang pesat, memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak warga setempat. Iksan melihat ini sebagai peluang emas untuk memperbaiki nasib keluarganya. Dengan semangat, ia melamar dan diterima bekerja di pabrik tersebut. Hari-hari berlalu, Iksan bekerja dengan tekun. Ia belajar banyak tentang proses pembuatan jamu dan manajemen pabrik. Hubungannya dengan Pak Jabar pun semakin dekat. Pak Jabar sering memberikan nasihat dan motivasi kepada Iksan, membuatnya merasa dihargai. Namun, setelah 2 tahun berlalu, awan kelam mulai menyelimuti pabrik jamu tersebut. Beberapa pelanggan mengeluhkan keracunan setelah mengonsumsi produk jamu. Kasus ini menjadi sorotan media, dan reputasi pabrik pun hancur seketika. Pihak berwenang melakukan investigasi, dan hasilnya menunjukkan adanya kontaminasi bahan berbahaya dalam produk jamu. Pak Jabar ditahan oleh polisi, dan pabrik ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Iksan merasa terpukul. Pekerjaan yang menjadi harapannya kini hilang. Ia kembali ke desanya dengan perasaan hampa, mencoba mencari cara untuk melanjutkan hidup. Namun takdir sepertinya memiliki rencana lain untuknya. 8 bulan kemudian, desas-desus beredar bahwa Pak Jabar telah kembali. Yang mengejutkan, ia tampak lebih kaya dan berpengaruh daripada sebelumnya. Bukan dengan pabrik jamu, kali ini ia mendirikan pabrik rokok yang megah di pinggiran kota. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana ia bisa bangkit begitu cepat setelah skandal yang menimpanya. Suatu hari, Iksan menerima undangan dari Pak Jabar untuk datang ke pabrik rokok barunya. Dengan rasa penasaran dan harapan untuk mendapatkan pekerjaan kembali, Iksan memutuskan untuk memenuhi undangan tersebut. Iksan tiba di pabrik rokok milik Pak Jabar dengan perasaan campur aduk. Bangunan megah itu berdiri kokoh, menandakan kesuksesan yang luar biasa. Pak Jabar menyambutnya dengan senyuman lebar dan pelukan hangat. "Iksan, senang sekali melihatmu. Bagaimana kabarmu?" tanya Pak Jabar dengan antusias. "Alhamdulillah baik, Pak. Saya terkejut mendengar Bapak sudah memiliki pabrik sebesar ini." "Ya, rezeki memang tak terduga. Setelah masalah dengan pabrik jamu, saya memutuskan untuk mencoba peruntungan di bisnis rokok." Mereka berbincang panjang lebar, mengenang masa-masa di pabrik jamu, dan membahas rencana ke depan. Pak Jabar kemudian menawarkan posisi kepada Iksan di pabrik rokoknya dengan gaji yang menggiurkan. "Saya ingin kamu bergabung kembali dengan saya, Iksan. Dengan pengalamanmu, saya yakin kita bisa membawa pabrik ini ke puncak kesuksesan." Iksan merasa bimbang. Tawaran itu sangat menggiurkan. Namun bayangan masa lalu tentang kasus keracunan di pabrik jamu masih menghantuinya. "Saya perlu waktu untuk memikirkannya, Pak," jawab Iksan akhirnya. "Tentu, ambillah waktu yang kamu butuhkan. Tapi ingat, peluang seperti ini tidak datang 2 kali." Dalam perjalanan pulang, Iksan merenungkan tawaran tersebut. Ia ingin membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Namun ia juga tidak ingin terjebak dalam masalah seperti sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Iksan memutuskan untuk menerima tawaran Pak Jabar. Ia berharap kali ini segalanya akan berjalan lancar dan ia bisa meraih kesuksesan tanpa hambatan. Namun, tanpa disadari, keputusan ini akan membawanya ke dalam dunia yang penuh dengan misteri dan bahaya yang tak terduga. Setelah beberapa bulan bekerja di pabrik rokok milik Pak Jabar, Iksan mulai merasakan keanehan. Produksi pabrik meningkat pesat dan keuntungan yang diperoleh jauh melampaui ekspektasi. Namun di balik
Di balik kesuksesan itu, suasana pabrik terasa berbeda. Beberapa pekerja mengeluhkan perasaan tidak nyaman, dan sering terjadi insiden kecil yang tidak dapat dijelaskan. Suatu malam, setelah jam kerja usai, Pak Jabar mengajak Iksan untuk berbicara secara pribadi. "Iksan, saya melihat potensi besar dalam dirimu. Saya ingin mengajakmu untuk ikut serta dalam sebuah ritual yang akan memastikan kesuksesan pabrik ini." Iksan merasa ragu. "Ritual apa yang Bapak maksud?" "Ini adalah ritual tradisional di pantai selatan. Kita akan meminta restu dari Nyai Ratu agar bisnis kita semakin maju." Meskipun merasa tidak nyaman, Iksan tidak ingin mengecewakan atasannya. Ia setuju untuk ikut serta dalam ritual tersebut. Malam itu, mereka berangkat menuju pantai selatan. Di sana mereka bertemu dengan seorang dukun bernama Pak Iska. Pak Iska memimpin mereka menuju sebuah area terpencil di tepi pantai, di mana persiapan ritual telah dilakukan. Pak Iska menjelaskan bahwa mereka perlu melakukan pengorbanan untuk mendapatkan restu dari Nyai Ratu. Iksan merasa semakin tidak nyaman, namun ia tetap mengikuti instruksi yang diberikan. Selama ritual berlangsung, Iksan merasakan hawa dingin yang menusuk dan mendengar suara-suara aneh di sekitarnya. Setelah ritual selesai, Pak Iska memberitahu mereka bahwa permintaan mereka telah diterima dan mereka akan melihat hasilnya dalam waktu dekat. Sepulang dari ritual, Iksan tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang menghantuinya. Ia mulai mempertanyakan keputusan yang telah diambilnya dan khawatir akan konsekuensi yang mungkin timbul dari ritual tersebut. Setelah ritual di pantai selatan, pabrik rokok milik Pak Jabar mengalami lonjakan produksi yang luar biasa. Namun di balik kesuksesan tersebut, mulai muncul berbagai kejadian aneh yang mengganggu para pekerja. Suatu hari, Bu Suci, salah satu karyawan senior, mengalami peristiwa yang mengerikan. Saat hendak menggunakan toilet, ia melihat sosok perempuan berbaju hijau dengan wajah pucat berdiri di depan cermin. Ketika Bu Suci mencoba mendekati, sosok itu menghilang begitu saja. Tak lama setelah kejadian tersebut, Bu Suci ditemukan terjatuh di dekat toilet dan akhirnya meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Selain itu, suasana kerja di pabrik menjadi semakin tegang. Pertengkaran antar pekerja sering terjadi tanpa alasan yang jelas. Bahkan suatu hari, seorang sopir pabrik terlibat perkelahian dengan rekannya hingga berujung pada penikaman yang menyebabkan kematian. Pak Jabar, yang merasa perlu mengambil tindakan, memutuskan untuk melakukan tes minum air garam kepada para karyawan. Tes ini konon dapat mengungkap siapa di antara mereka yang membawa energi negatif. Namun setelah tes dilakukan, salah satu karyawan mengalami keracunan dan meninggal dunia. Iksan yang menyaksikan serangkaian kejadian ini mulai merasa ada yang tidak beres. Ia teringat akan ritual yang pernah mereka lakukan di pantai selatan dan mulai mengaitkannya dengan berbagai peristiwa tragis yang terjadi di pabrik. Perasaan bersalah dan ketakutan mulai menghantuinya setiap hari. Suatu malam, Iksan bermimpi didatangi oleh sosok perempuan berbaju hijau yang sama dengan yang dilihat oleh Bu Suci. Sosok itu menatapnya dengan tatapan tajam dan berbisik, "Kamu tahu apa yang telah dilakukan. Semua ini adalah akibat dari perjanjian yang telah dibuat." Terbangun dengan keringat dingin, Iksan menyadari bahwa ada konsekuensi dari ritual yang mereka lakukan. Ia merasa harus mencari cara untuk menghentikan semua ini sebelum lebih banyak nyawa melayang. Setelah serangkaian kejadian aneh dan mimpi buruk yang dialaminya, Iksan merasa perlu mencari jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi di pabrik rokok milik Pak Jabar.
Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang ritual yang pernah mereka lakukan di pantai selatan dan kemungkinan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa tragis yang menimpa para pekerja. Suatu malam, Iksan memberanikan diri untuk mengunjungi rumah Pak Iska, dukun yang memimpin ritual tersebut. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu dan disambut oleh Pak Iska yang tampak terkejut melihat kedatangannya. "Iksan, ada apa malam-malam begini datang ke sini?" tanya Pak Iska dengan nada curiga. "Maaf mengganggu, Pak. Saya hanya ingin bertanya tentang ritual yang kita lakukan dulu. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh di pabrik dan beberapa pekerja meninggal dengan cara yang tidak wajar." Pak Iska menghela napas panjang. "Iksan, ada hal-hal yang sebaiknya tidak kamu ketahui. Tapi jika kamu sudah sampai di sini, mungkin sudah saatnya kamu tahu kebenarannya." Ia mengajak Iksan masuk ke dalam rumah dan mulai menceritakan bahwa ritual yang mereka lakukan bukan sekadar meminta restu, tetapi merupakan perjanjian dengan makhluk gaib yang menuntut tumbal sebagai imbalan atas kekayaan yang diberikan. Setiap kejadian tragis di pabrik adalah bagian dari perjanjian tersebut. Pak Jabar telah menyerahkan nyawa para pekerjanya sebagai tumbal untuk mempertahankan kekayaannya, kata Pak Iska dengan wajah serius. Mendengar hal itu, Iksan merasa marah dan jijik. Jadi semua ini karena keserakahan Pak Jabar. Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang? Selama perjanjian itu berlangsung, tumbal akan terus diperlukan. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan memutus perjanjian tersebut, tapi itu tidak mudah dan berisiko tinggi. Iksan merasa harus melakukan sesuatu untuk menghentikan siklus mengerikan ini. Ia bertekad untuk mencari cara memutus perjanjian tersebut, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Setelah mengetahui kebenaran mengerikan di balik kesuksesan Pak Jabar, Iksan merasa harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan siklus tumbal yang terus berlanjut. Ia menyadari bahwa memutus perjanjian dengan makhluk gaib bukanlah perkara mudah dan berisiko tinggi. Iksan memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia supranatural. Ia teringat akan seorang kiai di desanya yang dikenal bijaksana dan sering membantu orang-orang yang mengalami masalah gaib. Setelah menceritakan semua yang terjadi, termasuk ritual di pantai selatan dan kejadian-kejadian aneh di pabrik, kiai tersebut menghela napas panjang. "Anakku, perjanjian dengan makhluk gaib memang membawa konsekuensi yang berat. Untuk memutus perjanjian tersebut, diperlukan niat yang tulus, pertobatan, dan serangkaian ritual penebusan. Namun semua itu harus dilakukan oleh orang yang membuat perjanjian tersebut, yaitu Pak Jabar." Tapi, Kiai, Pak Jabar tampaknya tidak menyadari atau mungkin mengabaikan akibat dari perbuatannya. Bagaimana saya bisa membantunya menyadari dan menghentikan semua ini? "Kamu harus berbicara dengan Pak Jabar. Sampaikan padanya bahwa jalan yang ditempuhnya salah dan membahayakan banyak nyawa. Jika hatinya terbuka dan ia mau bertobat, kita bisa membantunya memutus perjanjian tersebut." Iksan menyadari bahwa tugas ini tidak akan mudah. Namun demi keselamatan para pekerja dan dirinya sendiri, ia bertekad untuk mencoba. Ia pun bersiap untuk menghadapi Pak Jabar dan meyakinkannya untuk menghentikan perjanjian terkutuk itu. Dengan tekad yang bulat, Iksan mendatangi kediaman Pak Jabar. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan rangkaian kejadian tragis yang menimpa para pekerja di pabrik. Setibanya di sana, ia disambut oleh Pak Jabar yang tampak terkejut melihat kedatangannya. "Iksan, ada apa datang malam-malam begini?" tanya Pak Jabar dengan nada heran. "Pak, saya perlu bicara. Ini tentang pabrik dan semua kejadian aneh yang terjadi belakangan ini." Mereka duduk di ruang tamu.
Dan Iksan mulai menceritakan semua yang ia ketahui, termasuk pertemuannya dengan Pak Iska dan informasi yang didapatnya dari kiai di desanya. Ia menjelaskan bahwa semua kejadian tragis di pabrik adalah akibat dari perjanjian pesugihan yang dilakukan oleh Pak Jabar. "Pak, kita harus menghentikan semua ini. Nyawa para pekerja menjadi taruhannya," kata Iksan dengan penuh emosi. Pak Jabar terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Iksan, kamu tidak mengerti. Semua ini kulakukan demi kesuksesan pabrik dan kesejahteraan kita semua. Tapi, Pak, dengan cara seperti ini, berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang?" Pak Jabar tampak bimbang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jika perjanjian ini diputus, aku takut akan konsekuensinya. Kiai di desa saya mengatakan bahwa ada cara untuk memutus perjanjian ini. Tapi, Bapak harus mau bertobat dan mengikuti ritual penebusan. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Pak Jabar setuju untuk mencoba memutus perjanjian tersebut. Mereka sepakat untuk menemui kiai di desa Iksan keesokan harinya dan mencari solusi untuk menghentikan kutukan yang telah merenggut banyak nyawa. Keesokan harinya, Iksan dan Pak Jabar berangkat menuju desa tempat kiai tersebut tinggal. Setibanya di sana, mereka disambut dengan ramah dan segera memulai pembicaraan mengenai perjanjian yang telah dibuat dengan makhluk gaib. Kiai tersebut menjelaskan bahwa untuk memutus perjanjian pesugihan, diperlukan serangkaian ritual penebusan yang melibatkan pertobatan tulus dan pengorbanan tertentu. Ia menekankan bahwa proses ini tidak menjamin keselamatan duniawi, tetapi merupakan langkah penting untuk membersihkan jiwa dan memohon ampunan kepada Tuhan. Pak Jabar, dengan penuh penyesalan, menyatakan kesediaannya untuk menjalani ritual tersebut. Ia menyadari bahwa kekayaan yang diperolehnya telah membawa malapetaka bagi banyak orang, dan ia ingin menebus kesalahannya. Ritual dimulai dengan mandi suci di sungai terdekat sebagai simbol pembersihan diri. Setelah itu, mereka melakukan sholat taubat dan membaca doa-doa khusus yang dipimpin oleh kiai. Pak Jabar juga diminta untuk berpuasa selama beberapa hari sebagai bentuk penebusan dosa. Selama proses tersebut, Pak Jabar mengalami berbagai gangguan, seperti mimpi buruk dan perasaan tidak nyaman. Namun, dengan dukungan Iksan dan bimbingan kiai, ia berhasil melewati semua cobaan tersebut. Setelah menyelesaikan semua tahapan ritual, kiai memberikan nasihat kepada Pak Jabar untuk menjalani hidup dengan jujur dan menjauhi segala bentuk perjanjian dengan makhluk gaib. Ia juga disarankan untuk banyak beramal dan membantu sesama sebagai upaya menebus kesalahan di masa lalu. Pak Jabar berterima kasih kepada kiai dan Iksan atas bantuan dan dukungan mereka. Ia bertekad untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya dan menebus semua kesalahan yang telah diperbuat. Setelah menjalani serangkaian ritual penebusan, Pak Jabar bertekad untuk memulai hidup baru yang lebih bersih dan jujur. Namun takdir berkata lain. Beberapa bulan kemudian, pabrik rokok miliknya mengalami penurunan produksi yang drastis. Para pekerja mulai meninggalkan pabrik karena merasa tidak nyaman dengan berbagai kejadian aneh yang masih terjadi. Akhirnya, pabrik tersebut terpaksa ditutup dan menjadi bangunan kosong yang terbengkalai. Pak Jabar sendiri mengalami gangguan kesehatan yang serius. Ia sering terlihat berbicara sendiri dan menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa. Keluarganya berusaha membawanya ke berbagai pengobatan, namun kondisinya tidak kunjung membaik. Hingga suatu hari, ia ditemukan meninggal dunia dengan cara yang misterius. Iksan, yang menyaksikan semua kejadian ini,
merasa sedih, namun juga mendapatkan pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar hanya akan membawa malapetaka. Ia memutuskan untuk kembali ke desanya dan memulai usaha kecil-kecilan dengan cara yang halal dan jujur. Saran agar menjauhi praktik pesugihan. Kisah Pak Jabar dan Iksan memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Berikut beberapa alasan mengapa kita harus menjauhi praktik pesugihan. Melanggar ajaran agama. Pesugihan seringkali melibatkan persekutuan dengan makhluk gaib atau jin yang dalam banyak ajaran agama dianggap sebagai bentuk kemusyrikan atau menyekutukan Tuhan. Hal ini dapat merusak keimanan dan hubungan spiritual seseorang. Risiko tumbal nyawa. Banyak praktik pesugihan yang mensyaratkan tumbal, baik dalam bentuk hewan maupun nyawa manusia. Ini berarti seseorang harus mengorbankan makhluk hidup yang tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Gangguan mental dan kejiwaan. Pelaku pesugihan sering kali mengalami gangguan mental akibat tekanan batin dan rasa bersalah. Mereka mungkin merasa dihantui oleh makhluk gaib atau oleh perbuatan mereka sendiri yang dapat berujung pada gangguan jiwa. Kehilangan harta secara mendadak. Kekayaan yang diperoleh melalui pesugihan tidak memiliki berkah dan seringkali bersifat sementara. Banyak kasus di mana pelaku pesugihan akhirnya kehilangan semua harta bendanya secara tiba-tiba, meninggalkan mereka dalam kondisi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Dampak negatif pada keluarga dan lingkungan. Praktik pesugihan tidak hanya berdampak pada pelakunya, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, jika tumbal yang diminta adalah anggota keluarga, hal ini tentu akan menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kesimpulan, mencari kekayaan melalui jalan pintas seperti pesugihan mungkin tampak menggoda, terutama bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, konsekuensi yang ditimbulkan jauh lebih besar dan berbahaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berusaha dengan cara yang halal dan menjauhi segala bentuk praktik yang menyimpang dari ajaran agama dan moral. Ingatlah bahwa kekayaan